Puncak Kembang pun terdapat anjing. Wah, hebat ya, anjingnya bisa sampai puncak. Hari semakin siang, kami pun bergegas untuk turun. Karena kalau kelamaan di atas, takutnya akan semakin panas. Saat kami turun, semua terlihat sangat jelas dan indah. Saya sedang turun di pos tanjakan mesra. Kata orang di base camp, arti dari tanjakan mesra itu menyiksa raga. Saya baru tahu, dan di pos tersebut memang tenaga kita benar-benar dikuras. Sedibanya di hutan pun kami disuguhkan pemandangan yang asri dari hutan ini. Di sini juga masih terdapat banyak tanaman bagus yang terjaga, dan sampah pun sama sekali tidak ada. Pohon pun masih ada yang berlumutan. Oke, kali ini saya akan sedikit bertanya dengan teman saya. Mas, namanya siapa mas? Ya, nama saya Indra mas. Gimana? Ya, berapa kali Anda muncak ke gunung mas? Kalau saya alhamdulillah banyak mas. Jadi saya sebutin ya. Ya. Endong, Puncak Ungaran, Mawar Camp di Ya. bawah Ungaran itu, terus Gunung Sampah, terus gunung ini mas Perahu kemarin, terus Sumbing insya Allah, sama Selamet dan sama Merapi. Ya. Ya. Terus pesan untuk pendaki pemula itu seperti apa mas? Coba sebutkan sedikit saja ya. Oh iya, jadi untuk para pendaki awal itu harus disiapkan itu fisik itu harus dijaga. Betul mas. Terus Betul. lihat perkiraan cuaca, kita harus lihat perkiraan cuaca, dan satu lagi peralatannya juga harus lengkap karena untuk diri kita sendiri nantinya kalau di camp. Jadi kalau ada apa-apa kita udah siap semua alatnya, ada sarung tangan, ada ini ikat pinggang, ada sabuk, ada ini tambang, ada tas yang harus dibawa, tenda, dan sleeping bag kalau kalian kedinginan. Sekarang kita kan sedang muncak di MT Kembang. Itu menurut masnya sendiri itu seperti apa sih treknya? Treknya sungguh mas hebat mas, sangat menantang bagi para pendaki mula. Lebih baik kalian mendaki Andong dulu, habis itu mendaki di sini, karena ini trek memang sungguh-sungguh. Semua dari trek gunung-gunung lain satukan di sini. Dari perahu ada akar, dari ada batu-batuan, kerikil, ada hutan-hutan, ada kandang babi, ada kebun teh. Sini treknya bagus sekali. Jadi emang kalau mendapatkan view yang indah itu harus berusaha dulu, berjuang dulu, karena biar kita itu have fun nantinya di sana itu wow. Betul mas, betul mas. Dan sekarang ya, oke. Jadi untuk pesan para pendaki pemula itu sebaiknya yang dipersiapkan itu fisik terlebih dahulu. Betul. Karena apa? Karena kalau semisal kita punya alatnya lengkap nih semisal, dan fisik kita ngedrop, nah itu bisa jadi tantangan yang sangat besar bagi teman-teman kita, apalagi kita, dan bahkan bisa terjun ke jurang ya. Ya mas. Ya, betul. Ya, Sambil makan ya mas. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Salam pendaki. Ya. Kalian pasti pada kelelahan. Ya betul ya. Lapar juga. Kami pun bergegas ke base camp. Dan ternyata teman saya Budi, dia terjatuh di pos tanjakan mesra. Jatuhnya sih sekitar 5 meter. Wah, ekstrim ya. Alhasil di base camp dia diobati sama Bu Bidan. Sebagian dari kami pun checklist mengenai sampah. Kalau kalian ke gunung, jangan tinggalkan sampah apapun ya. Sekecil bungkus permen pun kalian kena denda loh. Di situ saya juga sedikit bertanya dengan tim yang ada di base camp Gunung Kembang.
tentang apa saja yang diperlukan saat pendakian. Tapi saya lupa untuk bertanya siapa namanya. Permisi Mas, Ya. boleh minta waktunya sebentar? Gimana? Mau sedikit bertanya tentang persyaratan untuk mendaki Gunung Kembang ini Mas. Oh, banyak sekali Mas untuk peraturan ya. Ya, Untuk peraturan di base camp sini tentunya tentang sampah dulu. Ya. Untuk cek logistik, apa yang dibawa. Terus untuk botol mineral itu nggak boleh naik. Terus kalau misalnya untuk safety-nya perlengkapan harus lengkap. siap. Gitu. Terus pendaki tersebut harus ada surat sehat juga. Iya. Karena kan masih ada pandemi. Surat sehat, terus ada surat dari RT RW tempat, harus ada laporan seperti itu ya Mas. Ya. Itu fisik itu lebih perlu atau peralatan yang lebih penting? Ya kalau untuk persiapan harus persiapan jauh-jauh hari ya. Iya. Jauh-jauh hari, misalnya mau mendaki ke Gunung Kembang hari ini, berarti persiapan harus 1 minggu sebelum itu sudah siap. Jadi untuk fisik, kesehatan harus siap, fit, fit. ya kan, perlengkapan juga harus lengkap. Jadi semuanya harus sinkron. Terus motivasi buat pendaki pemula seperti apa Mas? Untuk motivasinya ya Iya. tetap terus belajar ya. Yang namanya alam itu memang kita tidak tahu, kita tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi kalau misalnya memang kalian belum mampu untuk mendaki gunung tersebut, pelan-pelan. Siap. Jangan sampai dipaksakan. Kalau memang niat saya mau buru puncak, itu salah. Seorang pendaki ataupun penggiat alam itu yang kita tuju itu alamnya, ya kan. Yang penting kita bisa jaga, terus kita nikmati juga. Terus untuk amanatnya sendiri itu seperti apa Mas? Untuk apanya Mas? Amanatnya gitu, apa pesan-pesannya gitu? Ya kalau saya sendiri seorang penggiat alam, Ya. kita bisa jaga semesta kita dan seisinya. Ya. Jangan sampai dirusak. Mm. Itu kata-kata dari salam lestari. Salam lestari itu tetap abadi. Siap. Ya. Makasih ya Mas. Oke, Ya. siap. Ku berhak bahagia seperti yang lainnya. Inilah saatnya ku harus berubah. I want to be a fuckboy. 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 I want to Sini saya dan kawan-kawan mendapat pengajaran yang sangat besar bagaimana arti tentang pertemanan, ego, solidaritas, dan bagaimana menjaga kekompakan. Beda di kota. Di kota kita terlalu sibuk dengan HP. Sekali kumpul pun mereka asik sendiri dengan HP. Beda di gunung. Ego kita diuji seperti halnya kita sedang melakukan tes di sekolah. Solidaritas pun saat di gunung kita merasa seperti keluarga saudara. mainkan hatinya. I want to be a fuckboy. Kalau diceritakan secara detail sangat banyak lah. I want to be a fuckboy. 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 Proses diuji, hasil dinikmati. Sampai jumpa lagi.